Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih, Prof, hari ini? Sangat sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini mohon maaf ini ada terlambat ini. Nggih. Bukan karena saya. Ya dari kita, Prof, mohon maaf. Iya. Ada sedikit ke teknis ini tadi. Iya. Ada saya datang sudah awal. Baiklah, Dulur Victor dimanapun berada, mungkin sedang sedih atau sedang gembira, ya, sudah. Bagi yang sedih ya, hari ini adalah hari pembebasan kesedihan itu. Berpikirlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ingatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah itu. Rubama mana'aka fa'atoka warubama a'toka famana'aka. Ada kalanya ada yang tidak anda raih ya hari ini itu, tapi bisa anda raih nanti di kemudian hari. Yakinlah bahwa apa yang tidak anda raih pada hari ini, yakinlah bahwa itu tidak lebih baik dari apa yang akan terjadi. Kadang-kadang ada juga apa yang kau peroleh hari ini. Bagi yang bergembira ya, yang sedang bergembira, jangan terlalu berlebihan, karena kadang-kadang apa yang kau raih hari ini itu menyebabkan engkau tidak dapat kesenangan lagi setelah itu. Jadi ada orang yang di dunia diberi apa saja, diberi Allah ya, tapi setelah kematian orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Kata Allah, ya cukuplah, kamu dulu ya sudah saya penuhi semua nikmat di dunia gitu. Iya. Ada juga yang di akhirat mendapatkan banyak, terus Allah mengatakan ya ini banyak karena memang saya tunda, aku tunda dulu, memang tidak engkau tidak beri, saya beri banyak. Ya itu. Masya Allah. Bagi yang bergembira ya, ingatlah bahwa tidak ada hari tanpa malam. Bersiaplah, siapapun yang bergembira akan menghadapi sesuatu yang di luar dugaan Anda. Bagi yang senang, cobalah lihatlah ya, semalam itu gelap, kemudian sekarang matahari terbit. Selama ada matahari, selama itulah ada harapan untuk masa depan. Dulur Victor yang sangat saya cintai ya, sampai hari ini kita masih terus ikut prihatin, ikut berduka dengan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tercinta di Lumajang. Ya, saya bangga sebagai orang Indonesia ya. Saya bangga sebagai orang Jawa Timur, saya bangga sebagai orang Indonesia karena tingkat kepedulian sosial orang Indonesia itu nomor 1 di dunia. Tinggi sekali, Prof. Nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Iya, nomor 1, dan kami bangga. Kami bersyukur hidup di negara di mana orang-orangnya ini kalau sudah musibah ini tanpa mengenal dia partai apa, aliran apa, agama apa, pendidikannya apa. Sebab sakit itu universal. Orang yang berpendidikan pun bisa sakit, yang kaya pun bisa sakit, ya kan gitu toh. Orang perempuan ya sakit, laki-laki ya sakit, Islam ya bisa sakit, Kristen bisa sakit. Nah, kita bangga, apalagi hari-hari ini saya melihat, kita bersyukurlah. Ada yang dari Jawa Barat datang sebagai tukang pijat ya. Di sini, Pak, di Lumajang hadir. Iya, di Lumajang ini ya, datang, subhanallah, karena yang bisa diberikan kan bukan mie, bukan apa-apa, tapi itu tenaga. Ternyata banyak yang sakit karena banyak yang harus berlari. Banyak yang harus berlari kencang padahal dia tidak boleh lari. Akhirnya dia patah atau keseleo, itu dipijat-pijat. Subhanallah. Orang seperti itu ya pantaslah besok itu digendong malaikat ke surga karena telah membuat orang yang susah berjalan menjadi bisa berjalan. Orang-orang kita juga sangat cerdas ya, sangat cerdas. Mereka paham bahwa mereka yang stres itu tidak mesti karena
tidak bersih karena rumahnya ya. Kalau rumah kan pasti rumah terkubur lumpur panas. Tapi juga karena sebagian mereka itu sedih karena binatang peliharaannya belum makan gitu, Mbak. Masih ada yang memperdulikan itu. Loh iya loh itu aset, Mbak. Itu. Karena hewan itu adalah kekayaan. Kekayaan bagi mereka ya, Prof. Ya. Dalam sosiologi itu orang desa itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Jadi mengapa kok itu sapi, kambing? Karena dia sudah berpikir nanti saya kalau nyunatkan menghitankan anak saya itu saya jualkan sapi itu. Ini untuk akikohnya ini. Jadi kambing itu menjadi kekayaan, simbol kekayaan juga. Maka orang-orang subhanallah, ada yang harus dengan segala resikonya itu mencari kambingnya. Dalam kondisi genting. Lah iya tuh, Mbak. Itu kan uang, Mbak. Itu kekayaan. Memberikan makan. Sumber kehidupan. Makanya ini ada yang datang membawa berapa ton rumput gajah, kemudian makanan-makanan hewan itu, dan ketika melihat hewannya makan kenyang ya dia ikut senang. Masya Allah, kebahagiaannya sangat sederhana. Iya ya, sangat luar biasa itu. Ada yang datang karena dia bisa memberi hiburan lewat dongeng ya. Dia datang gitu. Anak-anak kecil diberi dongeng. Subhanallah, saya bangga sebagai orang Indonesia ya. Dan orang-orang seperti ini mungkin orang itu belum berhaji, belum umrah, tapi bisa saja diberi pahala, kemuliaan melebihi orang yang umrah. Lah orang umrah kan bersifat individu, toh, Mbak. Ibadah yang kenikmatannya dirasakan sendiri. Nah ini dia enggak, toh. Dia itu berpikir untuk kenikmatan orang lain. Masya Allah. Ada yang psikolog ya datang, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bawa mie, ada yang luar biasa lah. Luar biasa. Oleh karena itu Dulur Victor, jangan diam lah, jangan diam. Ya, jangan diam, lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu. Ya, lewat transfer boleh. Ya, di masjid-masjid saya kira ada itu. Jangan diam, sekalipun berapapun yang diam. Dan jangan barang, ya, jangan barang. Ini. Alangkah baiknya memang transfer uang. Uang saja karena Pak Bupatinya itu Bupatinya itu alumni UIN Sunan Ampel sini ya. Itu sudah mengatakan tolong jangan barang karena yang dibutuhkan sekarang itu duit. Duit itu enak bawanya toh, nggak susah, nggak pakai trek, nggak pakai ini, tapi sangat manfaat, sangat manfaat. Nah, saya berharap ya. Saya fisik saya jangan-jangan kalau saya ke sana nanti saya justru yang ditolong. Ya toh? Karena fisik saya tidak kuat kalau harus melewati daerah-daerah begitu itu. Maka melalui radio ini siapapun yang sudah pernah ikut training terapi sholat bahagia, siapapun yang sudah pernah ikut training terapi sholat bahagia, saya kira bismillah datanglah ke sana. Ya diajaklah orang di musala-musala itu dengan, tapi jangan lupa jangan hanya membawa itu ya, bawa uang juga lah ya. Gitu. Nanti kalau orang diajari sholat yang menyenangkan tanpa itu ya susah ya. Gitu ya. Kemudian diajari ini Bapak, rukuk begini Bapak, sujud begini. Waktu sujud ini Bapak yakin Pak ini sujudnya begini. Nggak komplit, tapi dia datang dengan membawa inspirasi. Dicatatkanlah doanya, wahai Allah saya ini saya yakin, saya pasrah kepadamu seperti yang tolong di antara sekian ratus ya atau sekian ribu ya yang sudah pernah ikut training terapi sholat bahagia, kalau ada waktu silakan ke sana. Yang kuat fisiknya ya, jangan sampai di sana justru jadi objek perawatan. Apa sebab ya kita ini diajari sholat ya, sholat, dan setelah sholat itu kan salam. Salam itu maknanya akan menoleh lingkungan kanan ke kiri ya. Maka Al-Quran sudah menjelaskan orang akan sedih kalau orang itu tidak akan terhormat jika orang itu hanya berpikir tentang hablum minallah, tentang bagaimana hubungannya dengan Allah, dengan zikirnya, dengan wiridnya, dengan sholatnya. Itu tidak sempurna dia itu. Karena dia itu hidup ini diberi tugas untuk mengelola bumi dan merawat alam semesta. Maka ketika sholat itu diakhiri dengan salam.
Ketika hatinya itu sudah diisi dengan keimanan, kemudian dia menoleh kanan kiri, siapa yang harus saya bantu, siapa yang harus saya perhatikan. Karena itu sekali lagi melalui radio ini kami berharap ada di antara alumni terapi sholat bahagia ini sebisanya lah, insya Allah ada manfaatnya, ke sana. Dengan membawa uang dikumpulkan dari kanan kiri, nggak apa-apa, itu kita upayakan, kemudian diajari di musola itu di ini, ya. Insya Allah lah bermanfaat. Apapun yang bisa diberikan ya Prof. Ya, diberikan. Jadi banyak jalan menuju surga, ya, banyak jalan menuju surga. Siapa yang ingin, Nabi mengatakan ya, siapa yang ingin besok pada hari kiamat Allah tidak mengucapkan satu kata pun kejelekannya, maka hidup jangan sekali-kali berbicara tentang kejelekan orang. Itu sabda Nabi. Siapa yang ingin besok di akhirat, ya, di akhirat pada waktu pengadilan Allah tidak bicara sama sekali soal kejelekannya. Karena apa? Karena dia selama hidupnya tidak pernah membuka kejelekan orang lain. Akhirnya aibnya dijaga. Ya, yang kedua sama. Siapa yang ingin hidupnya besok tidak disengsarakan? Ya. Siapa yang ingin waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu kurbatan min kurbatil akhirah. Siapa yang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meringankan derita, kesengsaraan, kesulitan orang lain, maka besok di akhirat dia tidak akan disengsarakan. Jadi jalan menuju ke surga itu banyak gitu loh ya. Dan hampir yang banyak itu kan menyangkut orang lain. Menyangkut sosial. Ya, kegembiraan apa yang diperoleh di akhirat itu ditentukan seberapa banyak orang digembirakan di dunia. Seberapa besar, seberapa tinggi tingkat keselamatan dan kebebasannya dari penderitaan di dunia, di akhirat nanti ditentukan oleh bagaimana dia telah berbuat banyak untuk membebaskan derita orang lain. Itu. Nah, inilah sebagai mukaddimah ya. Itu saya ingin menyemangati saudara-saudara kita untuk berbagi. Sekarang alhamdulillah di jalan-jalan ada kelompok yang ini ada di masjid. Saya sudah melakukan tapi tidak bisa semuanya karena di kampus juga ada pengumpulan dana itu, di masjid juga ada, di organisasi ada, di ada, ya sudahlah, tidak bisa semuanya juga tidak apa-apa. Tapi yang penting kita melakukan melalui satu jalur atau dua jalur silahkan. Tapi cari yang betul-betul terpercaya. Amanah ya, bisa. Amanah ya. Diyakini. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara kami yang orang mulia semua, yang ikut berpikir tentang derita orang. Ya. Dan saya yakin siapapun yang ikut berpikir derita orang, malaikat juga ikut berpikir tentang masa depan, kegembiraan dan pembebasan dari penderitaan itu juga. Ya.